Tanggal 18 Februari 2021. Hari ini gua sudah berada di lokasi yang namanya Toha Studio di daerah Bintaro. Gua rasa lu bisa Google Maps atau menggunakan Waze untuk ke tempat ini. Siapa tahu lu juga akan butuh tempat buat bikin event virtual. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini sulit banget untuk dapat izin, tentunya bikin event off air ataupun kegiatan apapun harus sangat-sangat memperhatikan protokol kesehatan. Nah, gue akan JR hari ini karena besok itu adalah hari hanya gue akan nge-host bareng dengan Sinyorita yang biasa dengerin di radio doang dan sekarang bisa kerja bareng. Alhamdulillah banget. Selain itu juga, wah udah sekian lama ya barangkali ya terakhir punya project off air, dan akhirnya dalam kondisi juga masih belum sempurna negara ini mengklirkan pandemi dan distribusi vaksinasi, kita bisa punya kesempatan lagi untuk bekerja. Jadi harus tetap semangat terus apapun yang lo kerjakan, apapun yang lo lakukan. Nanti kita akan langsung pantau aja lokasinya Toha Studio seperti apa. Tapi dari kondisi hujan-hujan dan melihat parkiran saat ini sih, ini parkiran luas banget ya. Kayaknya di sebelah-sebelahnya juga masih banyak lahan kosong, jadinya emang sekaligus dimanfaatkan juga. Ada tempat makanan di sebelah sana. Ini kenapa banyak tangki-tangki Pertamina, gue juga gak ngerti. Tapi yang pasti kita akan JR dulu hari ini untuk persiapan lebih sempurna besok eventnya BTPN Syariah. Kalau kita sebelum mulai pekerjaan event itu harus ada protokol kesehatannya dulu. Tuh di belakang sudah ada petugas-petugasnya. Izin saya bantu dokumentasi ya Mas ya? Oh boleh. Tarik nafas, ditahan, yang berhembus. Ditahan sudah lagi Mas, sudah lagi. Oke sudah. Lega ya Mas. Surprisingly perih-perih sedap ya. Iya, karena sensitif di situ. Betul. Sangat geli sekali. Tapi gimana ya? Saya boleh nanya sesuatu? Boleh silakan. Mengapa di Hollywood ya, saya kan nonton video-videonya mereka yang dilakukan swab. Kenapa mereka hanya di tepi hidungnya saja? Di tepi hidung maksudnya Di tepi, jadi kalau kita kan tadi agak ke dalam ya. Oke. Tapi kalau teman-teman yang ada di Amerika contohnya, mereka hanya di tepi hidungnya aja atau di rongga lubang hidungnya. Sebenarnya gini, kalau kita di klinik ya, sama saya sebagai dokter juga kita memakai dari standar yang sudah diterbitkan. Nah kalau untuk standarnya memang harus dalam, bahkan seharusnya sampai mentok. Oh, oke. Jadi kita masukkan sampai mentok, kemudian kita putar-putar, ambil swab ya, namanya swab, kita swab Betul. 10 kali misalnya. Cuman kalau hidung karena rongganya itu sedikit berbelok, nggak mungkin kita lakukan swab seperti tenggorokan. Oke. Makanya sedikit kita putar-putar, kemudian kita ambil. Nah kalau untuk yang di Hollywood itu saya belum mengetahui kenapa hanya di permukaan saja ya. saja. Tapi kalau kita di klinik sesuai dengan standar, kita menggunakan ya sesuai dengan prosedur. Jadi sampai dengan mentok. Dan itu nanti kita ini kan mungkin, ini baru mungkin aja. Iya. Mungkin juga karena di sana mengurangi resiko iritasi karena mungkin sudah lebih terlalu sering. Otomatis biasa kalau teman-teman di dunia entertainment kan, kalau misalkan satu hari aja misalkan 10 kali shoot gitu misalkan ya, dan masing-masing itu meminta untuk di swab, itu kan kemungkinan iritasinya makin tinggi. Oke, tapi berarti kalau gitu ketentuan memang tergantung dari negaranya masing-masing. Dan kalau menurut standar yang ditetapkan di Indonesia sendiri, yang terbaik memang caranya di swab seperti yang saya tadi lakukan. Dan kalau menurut saya memang seharusnya standar yang diterbitkan di Indonesia tadi ya, yang tadi kita lakukan itu seharusnya sudah terstandar di seluruh dunia. Cuman saya belum tahu nih kenapa nih, saya juga baru dengar dari masnya kalau ternyata harus ada yang bisa pinggiran itu. Nah itu saya baru tahu juga. Gitu. Sebenarnya semakin banyak sampel yang kita ambil ya, itu semakin bagus. Cuman kan nggak mungkin kalau dengan swab antigen kita ambil 3 tempat seperti PCR, hidung 2 kali dan tenggorokan 1 kali. Jadi memang untuk simpelnya kita ambil hanya 1 kali. Dan kenapa agak dalam?
Karena kalau misalkan di permukaan ya, kalau di permukaan itu kemungkinan untuk mendapatkan sampel atau kuman protein dari virus ini itu akan sedikit. Nah, itu pemikiran saya juga begitu ya kan. Make sense-nya adalah yang paling dalam. Karena kan kalau kita lihat di lubang hidung ada bulu-bulu, itu fungsinya adalah salah satu untuk proteksi kita juga. Iya. Jadi kemudian kalau kita sebagai muslim biasanya kita wudhu juga itu kan membersihkan juga. Betul. Kemungkinan untuk mendapatkan sampel itu menjadi lebih kecil dibanding di dalam. Sehingga memang kalau standarnya kemudian mendapatkan sampel itu lebih baik saat kita masukkan sampai dengan ke dalam, dan rongga itu adalah rongga hubung antara mulut, tenggorokan dan hidung. Jadi sampel yang bagus tuh diambil dari situ dan dengan cara yang paling sederhana. Dengan cara yang paling sederhana. Gitu, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya udah, nggak usah maksa protes. Karena itu penjelasan dari dokter tadi udah sangat-sangat sempurna lah ibaratnya, dan sangat sederhana untuk menjelaskan kenapa harus diambil sampelnya dari situ. Sementara mungkin aja video yang ditonton untuk orang yang hanya mengambil di permukaan saja itu mungkin awal-awal dari pandemi, dan yang terpenting adalah karena baru mulai pandemi sampai dengan saat ini, yang namanya precaution atau tindakan pencegahan ya kita jalankan aja semua demi yang terbaik. Ya bener ya dok ya? Iya, benar sekali. Oke kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Ini swab antigen ya untuk COVID-19. Jadi alatnya kecil seperti hampir sama seperti rapid test antibody. Ini berapa menit setelah tadi saya di swab? 15 sampai 20 menit ya? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Dan ini kita bisa lihat di sini. Ini hasilnya apa kalau kayak gini dok? Kalau ini negatif, walaupun ada garis satu ini ke angka C ini kontrol, yang berarti alatnya berfungsi dengan baik. Oke. Jadi kalau tidak ada garisnya harus dipertanyakan alatnya baik atau tidak. Oke. Kalau dia positif, ada huruf kecil T di sini, itu kan menentukan bahwa dia adalah positif kalau ada garis 2. Alat ini mengukur protein dari virus COVID tadi. Sehingga kalau yang negatif pun di PCR bisa menjadi positif. Oke. Kenapa? Karena akurasi PCR itu lebih tinggi dibandingkan untuk antigen ini. Karena ini hanya menilai proteinnya, sedangkan kalau untuk PCR kita bisa langsung menilai ada virusnya atau tidak, angkanya berapa secara kualitas CT-nya biasa kita bilangnya. Oke. Itu berapa. Nah kalau ini hanya melihat positif dan negatif. Sehingga kalau yang negatif, karena ada beberapa kasus PCR-nya positif itu mungkin. Oke. Ada juga kalau ternyata PCR swab antigennya positif dan PCR-nya negatif, itu mungkin juga. Kenapa bisa terjadi? Karena saat pengambilan sampel adalah saat ini. Kita nggak tahu nanti 5 menit ke depan, 10 menit ke depan. Jadi sebenarnya antara pengambilan sampel yang satu dengan yang lain, walaupun sama tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Beda 5 menit aja bisa jadi tadinya positif menjadi negatif, tadinya negatif menjadi positif. Tapi berarti kesimpulannya dok, untuk saat ini karena sudah diberlakukan swab, berarti kita semua pun yang dikatakan sebagai negatif boleh melakukan pekerjaan ini untuk besok ya berarti ya? Boleh. Oke. Itu nggak apa-apa, itu bisa, karena memang standarnya minimal ada alat untuk mendeteksi. Walaupun kita sudah melakukan proteksi. Jadi kita sudah melakukan proteksi, sekarang kan sudah 5M ya. Gitu. Cuman saat kita sudah harus beraktivitas, maka mau nggak mau kita ada alat untuk menentukan bahwa orang ini layak aktivitas atau enggak. Dan yang paling cost efektif dan secara akurasi bagus adalah swab antigen. Oke, tapi bukan berarti kalau sudah dites dan hasilnya negatif seperti ini semua protokolnya tidak perlu digunakan. Tetap harus, dan itu juga sebenarnya harus dijadiin kebiasaan sehari-hari ya. Jadi walaupun gak ada pekerjaan sekalipun, karena kalau udah mulai kelonggar nih sekitarannya, lingkungannya, keluarganya, teman-temannya, mohon diingetin. Saya hari ini bersama dengan Fajar Setiadi dengan P yang calling untuk job BTPN Syariah ini ya. Betul banget. Jadi gimana kabarnya Jar? Bukannya terakhir ketemu sama istri itu kamu adalah seorang stylist? Saya bisa kalau gada sebenarnya. Oke. Jadi apa aja yang penting ada menghasilkan cuan. Amin. Selalu cuan walau masa pandemi. Oke, jadi hari ini tuh kita ada di Studio Toha tuh judulnya persiapan konsep event virtual. Betul. Ini lu udah berapa kali Jar kerjain ini? Kalau untuk virtual baru sekali, tapi sebelumnya itu kita tahun lalu menggunakannya off air langsung. Jadi kita tahun lalu tuh sama, ini tuh benar eventnya tahunannya BTPN, yang dimana semuanya mengumpulkan semua karyawan di seluruh Indonesia BTPN dikumpulkan dalam satu tempat. Jatuhnya acara internal gitu kan? Iya, itu annual ya. Meeting sih, jadi eventnya dibagi dua, ada yang serius, ada yang entertain. Oke. Yang paginya akan serius, lebih ke kayak awarding, lebih ke kayak speech dari CEO.
ngobrolin tentang pencapaian nanti tahun berikutnya gimana, atau hasil yang tahun sebelumnya bagus atau enggak, itu lebih ke internalnya mereka. Nah, bagi-bagi. udah kebaca kan dari konsep-konsepnya yang korporat, ayo hubungi Fabulous Indonesia. Fabulous Indonesia itu nama IO-nya. Itu agency activation. Itu agency activation ya. Itu dia. Karena acara ini bakal pecah. Kan lagi. Gua nggak akan taruh seluruhnya apa yang happening di dalam eventnya di dalam video tentunya. Ya, jangan ya. Nah, Iya. soalnya ini adalah konsep kita dan dengan klien. Jadi jangan saya sebutkan semuanya. Coba tadi udah lihat-lihat sedikit venue-nya gimana, mereka udah sungguh-sungguh banget persiapannya. Kan lagi. Dan untuk event ini sendiri nanti ada siapa aja ngisi? Nanti akan ada Judika sebagai guest star-nya. Ada Oke. satu lagi, kita BTPN itu pengen ngangkat sesuatu yang berbeda. Oke. Akhirnya kita ada Gita KDI, pemenang juara KDI 2020. Dia juara pertama. Jadi kita akan mencampurkan antara rockstar dan dangdut. Wah, semua orang kondisi lagi kayak gini sebenarnya udah pasti antara satu jenuh, Betul. gua capek, Betul. 3 gua butuh pekerjaan, tolong. Jadi kalau ini adalah sebuah project yang tentunya bisa melibatkan banyak orang, memberikan nafkah ke banyak orang juga, betul. maka semoga ini pekerjaannya berkah. Amin, amin, amin. Tapi jangan sedih, kita akan tetap menjaga prokes kita. Oke. Jadi semua kru, semua yang terlibat di dalam acara ini, baik itu klien, baik itu dari agensi activation-nya, baik itu talentnya, tim dari talentnya, MUA dan yang lainnya, itu semuanya akan di swab antigen atau PCR. Oke. Jadi sebelumnya itu, jadi kita akan ngecek semuanya kesehatannya mereka masing-masing. Dan masker itu pasti akan dipakai. Nah, selain orang-orang yang kerja di dalamnya, udah gitu kliennya terjamin juga kesehatan. Kenapa? Karena virtual. Bukan lagi. Gitu. Ya udah kita kalau gitu lanjut ke briefing ya Jar ya. Yes.